Terungkap ternyata Subandrio sempat melarang rekaman pengangkatan jenazah para jenderal korban penculikan komplotan G30 SPKI ditayangkan di TVRI. Peristiwa itu terjadi sesaat setelah jenazah 6 jenderal dan 1 perwira pertama korban pembantaian komplotan G30 SPKI baru saja diangkat dari sumur maut di Lubang Buaya pada tanggal 4 Oktober tahun 1965. Ketika itu, Subandrio bukan orang sembarangan. Dia orang penting di pemerintahan yang dipimpin Presiden Soekarno. Saat itu Subandrio menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri I, Waperdam, merangkap Kepala Badan Pusat Intelijen, BPI, dan Menteri Luar Negeri. Bisa dikatakan, ketika itu Subandrio adalah orang kuat kedua di Indonesia setelah Presiden Soekarno. Ketika itu, sikap politik Subandrio cenderung dekat dengan PKI. Partai Komunis yang kemudian oleh Angkatan Darat dianggap dalang di balik peristiwa berdarah G30S atau Gerakan 30 September. Soal larangan Subandrio yang meminta agar rekaman pengangkatan jenazah para jenderal tidak ditayangkan oleh TVRI diungkapkan oleh Hendro Subroto. Wartawan TVRI yang kala itu ditugaskan merekam dan meliput langsung proses pengangkatan jenazah para jenderal di Lubang Buaya. Dalam buku Dewan Revolusi PKI menguak kegagalannya mengkomuniskan Indonesia, yang disusunnya Hendro Subroto bercerita, ketika itu ia berangkat ke Lubang Buaya untuk tugas meliput pengangkatan jenazah para jenderal korban G30 SPKI bersama dengan rombongan Pangkostrat Maijen Soeharto. Hendro Subroto juga masih ingat, siapa saja para wartawan yang ikut dalam rombongan Pangkostrat ke Lubang Buaya. Kata dia, para wartawan yang ikut bersama rombongan Pangkostrat ke Lubang Buaya antara lain wartawan berita Yuda yakni Sunario Sunarsal, JS Hadis, Sondang Meliala dan Yunus Junaidi sebagai wartawan foto. Lalu, ada wartawan angkatan bersenjata yakni Edi Harsono dan Kamarullah. Ikut juga wartawan dari RRI Pusat yang terdiri dari 3 orang yaitu Adolf Betaria sebagai reporter dan 2 orang petugas teknik Sali dan Subakat. Sementara wartawan TVRI yang ikut rombongan Pangkostrat adalah Hendro Subroto sendiri yang jadi reporter merangkap juru kamera. Hendro ingat, ia datang meliput ke Lubang Buaya membawa 2 kamera film 16 mm hitam putih tanpa suara masing-masing Bolex dan Bell & Howell. Para wartawan ini, kata Hendro, mengikuti iring-iringan rombongan Mayor Jenderal Soeharto dari markas Kostrad dengan mobil unit penerangan yang dikemudikan oleh Tasam. Hendro juga ingat, saat itu di Lubang Buaya, Brigjen Sudirgo, Direktur Polisi Militer sempat membuat film dokumenter dengan kamera amatir 8 mm berwarna. Pada waktu itu media non-pemerintah seluruhnya ditutup termasuk kantor berita Antara. Tetapi kemudian diizinkan terbit kembali. Sedangkan media yang berafiliasi dengan PKI ditutup untuk selama-lamanya, tulis Hendro Subroto dalam bukunya. Pada pukul 15.00 kata Hendro, jenazah diangkut ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto untuk diperiksa dan dirawat. Selanjutnya jenazah disemayamkan di Aula Departemen Angkatan Darat. Siang harinya, Hendro ingat Pusat Penerangan Angkatan Darat membagikan nasi bungkus dari warung Padang. Ketika Hendro sedang makan, tiba-tiba datang Brigjen Hartono, Direktur Pusat Peralatan Angkatan Darat yang langsung bertanya kepadanya. "Bisa makan, Dik?" tanya Brigjen Hartono. Hendro pun menjawab, "Iya, Pak. Sejak pagi saya belum sempat makan." Setelah dengar jawaban Hendro, Brigjen Hartono kembali berkata, "Kalau saya, mungkin dalam 2 atau 3 bulan mendatang belum dapat makan daging." Hendro menduga pikiran Brigjen Hartono yang berperawakan tinggi besar itu masih terhanyut setelah dia menyaksikan kondisi jenazah para jenderal korban pembunuhan PKI yang dalam keadaan sangat memprihatinkan. Tidak lama kemudian, ketika Hendro sedang makan, dia dipanggil Brigjen Sugandi, Kapuspen Hankam. Brigjen Sugandi adalah mantan ajudan Presiden Soekarno. Setelah Hendro menghadap, perwira bintang 1 itu, mantan ajudan Presiden Soekarno itu berkata, "Hen, film penggalian jenazah itu nanti malam kamu siarkan 3 kali dan sampai beberapa malam berturut-turut agar masyarakat mengetahui kekejaman PKI." Hendro pun langsung menjawab, "Maaf Pak Gandhi, saya hanya sebagai wartawan yang bertugas di lapangan. Wewenang penyiaran ada di tangan Mas Kadiono, Kepala Pekabaran TVRI. Barangkali kalau Pak Gandhi berkenan menelpon Mas Kadiono agar semuanya dapat berjalan lancar." Setelah itu, Brigjen Sugandi kembali berkata, "Tidak usah, saya sendiri nanti akan datang ke TVRI."
Menurut Hendro, ketika dia menyelesaikan naskah berita dan Maraden Tampu Bolon menangani editing film, di bagian pekabaran terjadi pro dan kontra tentang rencana penayangannya. Pada umumnya mereka ketakutan kalau berbuat salah jika menayangkan film pengangkatan jenazah di Lubang Buaya. Untunglah Brigjen Sugandi segera datang dan langsung berbicara dengan pimpinan. Dalam upaya menayangkan film itu, Brigjen Sugandi sempat berbicara dengan nada tinggi. Akhirnya film itu ditayangkan 2 kali dalam 1 malam selama 2 hari berturut-turut. Pada hari ketiga film pengangkatan jenazah para jenderal itu sudah tidak ditayangkan lagi. Ternyata menurut Hendro, berdasarkan penjelasan pimpinannya, penayangan film itu dilarang oleh Subandrio, Wakil Perdana Menteri I merangkap Menteri Luar Negeri ketika itu. Jadi Subandrio, kata Hendro, yang melarang penayangan rekaman film pengangkatan para jenderal di Lubang Buaya. Entah apa motifnya. Pasca meletusnya peristiwa G30 SPKI, Subandrio sendiri memang kerap bikin jengkel para perwira Angkatan Darat. Bahkan, karena ulah Subandrio, nyaris terjadi petang saudara antar angkatan bersenjata. Mengutip buku, Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai, G30 SPKI dan peran Bung Karno, yang disusunnya Sugiarso Suroyo, pasca dibubarkannya PKI oleh Letjen Soeharto. Pada tanggal 14 Maret tahun 1966 suasana ibu kota Jakarta kian mencekam. Ketika itu orang-orang sipil jadi takut keluar rumah karena menyaksikan kesatuan-kesatuan tentara yang siap tempur. Di Cijantung di markas Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD, terdapat kesibukan luar biasa sejak pagi subuh. Pasukan RPKAD dengan senjata lengkap dan pakaian tempur tampak siap siaga. Di Cilandak, markas besar KKO Angkatan Laut juga demikian. Pihak KKO Marinir juga sudah menyiapkan pasukan tempurnya, lengkap dengan senjata berat dan ringan. Di Cililitan, pasukan tempur gerak cepat AURI atau PGT sudah mengadakan stelling dan barikade-barikade. Menteri Kepolisian Jenderal Sucipto Yudodiharjo juga menyiapkan brigade mobilnya. Suasana ibu kota Jakarta benar panas sekali dan penuh teka-teki. Perang besar seperti sudah diambang mata. Para wartawan juga tidak berhasil menyingkap gerakan militer yang penuh teka-teki itu. Karena situasi kian mencekam dan panas, Menteri Panglima Angkatan Darat, Letjen Soeharto lantas berinisiatif untuk mengusut keadaan yang membahayakan tersebut. Ternyata setelah diusut, didapat keterangan dari Menteri Panglima Angkatan Udara Laksamana Muda Sri Mulyono Herlambang. Sri Mulyono Herlambang mengakui ada perintah dari Waperdam I Subandrio agar bersiap-siap karena katanya pasukan RPKAD akan menyerbu dan menduduki Pangkalan Halim Perdana Kusuma. Melihat situasi yang membahayakan tersebut, Jenderal Nasution berinisiatif untuk memanggil para Panglima keempat Angkatan untuk mengadakan rapat di rumahnya. Nasution merasa terpanggil untuk menyelamatkan kesatuan dan persatuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dari perpecahan yang nyaris meledak. Akhirnya, ancaman perang saudara yang hampir meletus itu dapat diatasi. Semua perwakilan angkatan perang yang hadir di rumah Nasution sepakat untuk menahan diri dan menarik pasukannya ke dalam barak. Ya begitulah, karena info menyesatkan dari Subandrio, nyaris terjadi perang saudara, maka tidak heran jika kemudian para jenderal di Angkatan Darat sangat bernafsu untuk meringkus Subandrio yang dianggap Menteri Durno, sampai akhirnya Subandrio ditangkap oleh Amir Mahmud dan pasukannya di Komplek Istana.